Tiongkok, sebuah negara yang selalu muncul di halaman berita internasional. Tapi, apakah Anda yakin benar-benar memahami negara ini? Sementara kekuatan barat seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Prancis masih mendominasi banyak forum global, Tiongkok muncul dengan kuat. Sebuah kekuatan super yang membentuk kembali cara dunia memandang pembangunan, budaya, dan masa depan. Negara ini penuh dengan keajaiban dan kontras yang menarik. Dari tradisi kuno ribuan tahun hingga teknologi modern paling canggih, setiap sudut Tiongkok selalu mengejutkan. Perlu saya tekankan, ini sepenuhnya pandangan pribadi, tidak terkait atau disponsori oleh perusahaan, organisasi, atau media manapun. Hal ini memungkinkan saya berbagi secara jujur dan dekat dengan Anda. Tiongkok luas, unik, dan memikat, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Jika Anda penasaran dan ingin menjelajah lebih jauh, tinggalkan komentar di bawah. Saya akan membuat lebih banyak video untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan mari bersama-sama menjelajahi negara penuh misteri ini. Nomor 1. Tanah kontras dan keagungan. Tiongkok bukan hanya negara terpadat di dunia, tapi juga salah satu negara terbesar dan paling beragam secara budaya, dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk, hampir 18% dari populasi dunia. Dengan kata lain, setiap 5 orang di bumi, 1 adalah orang Tiongkok. Dengan luas 9,6 juta kilometer persegi, Tiongkok menempati urutan ketiga terbesar di dunia, hanya setelah Rusia dan Kanada. Kehebatan negara ini bukan hanya dari luas wilayahnya, tapi juga dari keberagaman lanskap, masyarakat, dan budaya. Yang menarik, meski terbentang di 5 zona waktu berbeda, seluruh negara tetap menggunakan satu zona waktu. Waktu Beijing, UTC 48. Akibatnya, di wilayah barat seperti Xinjiang, matahari kadang baru terbit pukul 10 pagi, sementara penduduk Shanghai sudah selesai makan siang. Terletak di Asia Timur, Tiongkok berbatasan dengan 14 negara, termasuk India, Rusia, Mongolia, dan Vietnam, lebih banyak daripada negara manapun. Posisi strategis ini menjadikan Tiongkok pusat perdagangan dan koneksi global penting. Iklim dan lanskap sangat beragam, dari gurun panas di Xinjiang, hutan hujan tropis di Yunnan, hingga kota bersalju seperti Harbin. Anda bisa bermain ski di pagi hari dan berenang di laut di sore hari, hanya dalam satu perjalanan. Tiongkok adalah rumah bagi 56 etnis resmi, di mana lebih dari 90% adalah Han. 55 kelompok etnis lainnya, seperti Tibet, Uighur, Mongolia, atau Zhuang, memperkaya budaya nasional, masing-masing menjaga bahasa, pakaian, dan tradisi sendiri. Mandarin adalah bahasa utama, tapi ada lebih dari 300 bahasa dan dialek lain, sehingga komunikasi kadang menjadi tantangan. Sistem tulisan Tionghoa telah ada lebih dari 3.000 tahun, menjadi sistem tulisan tertua yang berkesinambungan di dunia. Kompleks sekaligus halus, mencerminkan warisan budaya mendalam dan identitas unik yang membentuk Tiongkok modern. Nomor 2. Dari pembangunan ke infrastruktur modern. Orang Tiongkok terus bekerja keras, membangun negara yang luas sekaligus sangat maju. Transformasi ini tidak hanya terlihat dalam angka ekonomi yang impresif, tapi juga nyata dalam infrastruktur dan teknologi canggih yang mengejutkan dunia. Infrastruktur modern menjadi sorotan utama. Bandara Beijing, dengan kapasitas hingga 100 juta penumpang per tahun, termasuk salah satu bandara terbesar di dunia. Yang lebih mengesankan adalah integrasi teknologi. Di Shenzhen, pengiriman makanan dengan drone sudah menjadi hal biasa. Di Wuhan, taksi tanpa sopir mulai mengantar penumpang. Sistem transportasi publik Tiongkok juga menakjubkan. Jaringan metro modern dikombinasikan dengan jalur kereta cepat terbesar di dunia, memberikan pengalaman perjalanan cepat dan nyaman. Anda bisa dari Shanghai ke Beijing hanya dalam beberapa jam, sesuatu yang tidak mungkin beberapa dekade lalu. Kota-kota seperti Shenzhen dijuluki kota masa depan, dengan pembayaran melalui pengenalan wajah, arsitektur inovatif, dan proyek unik seperti taman atap dengan 1.000 pohon di Shanghai, gedung pencakar langit, stasiun metro, atau jembatan yang awalnya diragukan kekuatannya, tetap kokoh setelah 10-20 tahun, membuktikan kemampuan konstruksi dan manajemen luar biasa. Kehidupan urban di Tiongkok penuh energi, jalanan bersih, aman dengan tingkat kriminalitas rendah. Kuliner beragam dan lezat, orang-orang ramah membuat setiap perjalanan dan pengalaman di sini hidup, berkesan, dan sulit dilupakan. Nomor 3.
Tiongkok melalui media barat dan realita. Saat membicarakan Tiongkok, sulit menghindari perdebatan tentang bagaimana media barat menggambarkan negara ini. Artikel-artikel sering menekankan sisi negatif, kadang tanpa dasar, dan data tentang PDB atau indikator ekonomi Tiongkok sering diragukan. Banyak pihak menuduh media barat menerapkan standar sendiri ketika melaporkan tentang Tiongkok atau beberapa negara di Afrika, menunjukkan bias dalam cara pandang mereka. Anda mungkin sering mendengar komentar seperti hidup di Tiongkok tidak nyata, semuanya seperti layar hijau, atau langit selalu merah atau coklat. Beberapa pendapat bahkan menyangkal keberadaan infrastruktur modern, menganggap gedung pencakar langit atau stasiun metro akan runtuh. Tuduhan tentang kurangnya kebebasan, kesulitan hidup, atau diskriminasi ras, terutama terhadap orang kulit hitam, juga sering muncul di media. Namun, realita langsung sangat berbeda. Mereka yang pernah tinggal dan bekerja di Tiongkok menegaskan, semua yang Anda lihat benar-benar ada. Dari gedung pencakar langit tinggi menjulang, stasiun metro modern, hingga jalan-jalan ramai, semuanya bukan CGI atau produk kecerdasan buatan. Warga Tiongkok menunjukkan cinta tanah air melalui keamanan, lingkungan yang nyaman, peluang rekreasi, serta kuliner yang kaya dan beragam. Hidup di Tiongkok dinilai bebas dan aman. Sebagian besar ekspatriat tidak pernah mengalami masalah dengan polisi, jalanan bersih, tingkat kriminalitas rendah, dan tidak adanya insiden penembakan di sekolah sebagian besar karena hukum yang ketat. Orang-orang ramah, hangat, dan selalu siap membantu wisatawan. Mengenai diskriminasi ras, meski fenomena ini ada di mana-mana, pengalaman pribadi di Tiongkok sebagian besar positif. Hal budaya menarik lainnya, warga Tiongkok jarang menerima tip, sesuatu yang mungkin mengejutkan wisatawan barat. Penting untuk tidak menyamaratakan seluruh negara hanya berdasarkan tindakan beberapa individu. Setiap masyarakat memiliki sisi baik dan keterbatasannya masing-masing. Nomor 4. Bagaimana pemerintah Tiongkok menyadari dan merespons? Menghadapi gelombang informasi negatif dari media barat, respons pemerintah Tiongkok menunjukkan strategi yang cerdas dan halus. Alih-alih berdebat langsung melalui artikel atau bantahan, Tiongkok memilih membuka pintu perbatasan melalui kebijakan bebas visa bagi warga dari banyak negara. Tujuannya jelas, mengundang dunia untuk mengalami realitas secara langsung, agar orang asing dapat melihat sendiri perkembangan, budaya, dan kemajuan pesat negara ini. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri pada pencapaian Tiongkok, tetapi juga menekankan sikap terbuka, transparan, dan tulus dalam komunikasi internasional. Alih-alih mengontrol informasi secara mutlak, Tiongkok membiarkan kota-kota, masyarakat, dan infrastrukturnya bicara sendiri. Wisatawan diberikan kebebasan membentuk pandangan sendiri berdasarkan pengalaman nyata, melewati penilaian bias dari media. Namun, tidak semua orang mudah menerima. Beberapa masih terjebak dalam pandangan lama, terpengaruh informasi yang salah atau bias. Bahkan ada yang berpendapat beberapa pemerintah pernah mendanai penyebaran propaganda anti-Tiongkok ke luar negeri, sehingga persepsi menjadi kompleks. Meski begitu, strategi mendorong pengalaman langsung terbukti sangat efektif, membangun koneksi langsung dengan dunia, menciptakan pemahaman objektif, dan membantu orang menemukan kebenaran tentang Tiongkok melalui mata dan pengalaman mereka sendiri tanpa distorsi pihak ketiga. Nomor 5. Budaya, masyarakat, orang, dan landmark ikonik Tiongkok. Selain cerita tentang media dan pembangunan, Tiongkok adalah gudang budaya, masyarakat, dan destinasi unik, di mana tradisi kuno bertemu dengan semangat modern. Hal ini terlihat jelas melalui peran dan citra perempuan. Perempuan Tiongkok telah lama dikagumi bukan hanya karena kecantikan alami, kulit halus, hidung ramping, dan mata ekspresif, tetapi juga karena kecerdasan, ketahanan, dan kesuksesan mereka, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Statistik menakjubkan menunjukkan lebih dari 60% wanita miliarder mandiri di dunia berasal dari Tiongkok. Mereka berpendidikan tinggi, memiliki tujuan karir yang jelas, ambisius, dan berprestasi di berbagai bidang seperti keuangan, teknologi, dan bisnis, dengan banyak yang memegang posisi kepemimpinan di perusahaan besar. Pemikiran progresif mereka juga tercermin dalam kehidupan pribadi, dengan keterbukaan yang meningkat terhadap hubungan lintas negara. Namun, Tiongkok masih menghadapi ketidakseimbangan gender, dengan sekitar 34,9 juta pria lebih banyak daripada wanita, menciptakan dinamika sosial unik dan mendorong berkembangnya layanan perjodohan. Perempuan Tiongkok menghargai kecerdasan, koneksi emosional, dan pengembangan diri dalam hubungan.
Meskipun terlihat lembut dan tertutup, mereka terkenal karena kekuatan, loyalitas, dan kasih sayang yang mendalam. Kombinasi antara keanggunan tradisional dan kemandirian modern membuat mereka istimewa di mata dunia. Kehidupan di kota besar seperti Beijing adalah perpaduan memikat antara tradisi dan modernitas. Gedung pencakar langit yang megah dan pusat perbelanjaan yang ramai berdampingan dengan gang bersejarah, hutong, menciptakan lanskap urban yang dinamis namun syarat identitas budaya. Sistem metro yang luas dan efisien memudahkan mobilitas, sementara pasar malam Wang Fujing adalah surga kuliner. Dari bau tradisional, kacang panggang, hingga makanan unik seperti kalajengking panggang. Meskipun ritme hidup cepat, penduduk Beijing tetap hangat dan ramah. Awalnya mungkin terlihat berhati-hati, tetapi ketika Anda membutuhkan bantuan, mereka sangat antusias dan bersahabat, membuat pengalaman di Tiongkok hidup tak terlupakan, dan meninggalkan kesan mendalam bagi setiap wisatawan. Nomor 6. Budaya minum. Budaya teh Tiongkok bukan sekadar tradisi, tetapi juga seni halus yang telah tertanam dalam masyarakat selama lebih dari 4.000 tahun. Sebagai tempat kelahiran teh, Tiongkok mengembangkan budaya teh yang beragam, mencerminkan sejarah panjang dan identitas bangsa yang kaya. Teh bukan hanya minuman, tetapi simbol keseimbangan, kesehatan, dan harmoni spiritual. Jenis teh seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan teh putih sangat digemari. Di sisi lain, minuman modern berkembang pesat, terutama di kalangan muda. Teh susu dengan pearl dan kopi menjadi tren populer, menjadikan Tiongkok pasar bubble tea terbesar di dunia dengan lebih dari 100.000 gerai. Budaya kopi juga berkembang pesat, terutama di kota besar, menciptakan perpaduan unik antara tradisi dan modernitas, menawarkan pengalaman minum yang halus sekaligus energik bagi semua lapisan masyarakat. Nomor 7. Daya tarik perbedaan. Salah satu perbedaan paling menonjol di Tiongkok adalah keterbatasan akses internet. Platform internasional seperti Google, Facebook, dan YouTube sepenuhnya diblokir. Sebagai gantinya, warga Tiongkok menggunakan aplikasi lokal kuat seperti WeChat, super app multifungsi, dan Bupo, jejaring sosial populer domestik yang memenuhi hampir semua kebutuhan mulai dari komunikasi, pembayaran, hingga hiburan, menciptakan ekosistem digital yang unik dan komprehensif. Menariknya, Tiongkok menerapkan aturan ketat dalam kehidupan sehari-hari. Meludah di tempat umum bisa dikenai denda, jalur khusus pejalan kaki dan sepeda ditaati secara disiplin. Tidur siang di kantor diperbolehkan asalkan tidak mengganggu produktivitas. Kebiasaan yang terlihat aneh ini mencerminkan tatanan sosial dan nilai budaya yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Selain budaya, Tiongkok dikenal sebagai pabrik dunia. Menyumbang lebih dari 30% total produksi industri global, negara ini menyediakan komponen penting bagi perusahaan seperti Apple, Tesla, dan Intel. Rantai pasok efisien, jaringan pabrik luas, tenaga kerja terampil, dan teknologi canggih memungkinkan produk berkembang dan didistribusikan cepat, melampaui banyak negara barat. Tiongkok memimpin dalam produksi semikonduktor, perangkat pintar, dan energi terbarukan. Hampir 70% baterai lithium-ion dunia dan menguasai 90% pasokan tanah jarang. Kekuatan ekonomi raksasa menjadikan Tiongkok salah satu ekonomi terbesar di dunia. Namun, ketimpangan tetap menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan. Pendapatan rata-rata di kota besar seperti Beijing atau Shanghai sekitar $1.000 per bulan, sementara di pedesaan hanya sekitar $300. Sekitar 100 juta orang hidup di bawah $1 per hari, mencerminkan kesenjangan mendalam antara perkotaan dan pedesaan, sekaligus menyoroti tantangan sosial yang menyertai kemakmuran luar biasa negara ini. Nomor 8. Festival besar. Di Tiongkok, ulang tahun bukan hanya soal meniup lilin atau pesta, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Salah satu kebiasaan unik adalah makan mie panjang umur, mie yang panjang dan tidak dipotong, melambangkan umur panjang dan kesehatan. Memotong mie saat makan dianggap sial, seolah mempersingkat usia. Tidak semua ulang tahun dirayakan. Usia sial seperti 30, 33, 40, atau 66 biasanya dihindari, sementara momen penting seperti 60 dan 80 dirayakan secara khidmat dengan pertemuan keluarga dan upacara khusus. Festival besar mencerminkan tradisi budaya dan nilai kekeluargaan yang kuat. Tahun Baru Imlek adalah festival terpenting, berlangsung selama 15 hari, menyatukan keluarga, mengenang leluhur, dan menyambut tahun baru.
Lentera merah menghiasi di mana-mana, melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Anak-anak antusias menerima angpao, sementara kembang api menerangi langit malam, mengusir roh jahat. Ini juga merupakan momen terjadinya migrasi manusia terbesar di dunia, dengan lebih dari 300 juta orang kembali ke kampung halaman. Festival pertengahan musim gugur adalah festival bulan purnama, jatuh pada tanggal 15 bulan 8 kalender lunar, ketika keluarga berkumpul menikmati kue bulan, simbol kesempurnaan dan reuni. Festival Lentera yang menutup rangkaian perayaan Imlek berlangsung pada tanggal 15 bulan 1 kalender lunar, dengan ribuan lentera merah menghiasi jalan, desa, dan gang. Pemandangan yang indah ini menutup musim festival, membawa kegembiraan, harapan, dan energi positif untuk tahun baru. Nomor 9. Kuliner Tiongkok. Kuliner Tiongkok adalah harta karun rasa dan teknik halus, mencerminkan sejarah panjang dan keragaman regional. Setiap hidangan bercerita, dari cara memasak hingga cita rasa, menciptakan pengalaman kuliner unik dan tak terlupakan. Bebek Peking adalah ikon yang wajib dicoba. Dengan kulit tipis renyah, daging lembut, biasanya disajikan dengan pancake, daun bawang, dan saus hoisin manis. Hot pot Sichuan menawarkan rasa pedas khas yang memikat sekaligus menantang lidah. Mie tarik tangan Lanzhou dari barat laut adalah bukti teknik tradisional dengan mie kenyal tipis, disajikan dalam kuah daging sapi kaya rasa. Xiaolongbao, bakpao sup Shanghai, adalah mahakarya lain. Terkenal dengan kulit tipis, isi daging babi manis, dan kuah panas di dalamnya. Semua hidangan ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga membuka pintu untuk memahami budaya, sejarah, dan masyarakat Tiongkok, membawa Anda lebih dekat dengan jiwa negara ini. Nomor 10. Biaya hidup. Biaya hidup di Tiongkok sangat bervariasi tergantung lokasi. Di kota besar seperti Beijing atau Shanghai, sewa apartemen satu kamar berkisar antara 600 hingga 900 USD per bulan. Sementara di kota kecil atau pinggiran, harganya hanya sekitar 150-350 USD, memberikan pilihan fleksibel sesuai anggaran dan kebutuhan hidup. Biaya makan di Tiongkok cukup terjangkau dan beragam. Satu hidangan di restoran lokal biasanya berkisar 3-7 USD, sementara kuliner jalanan lebih murah, dengan dumpling, sate, atau mie hanya sekitar 1 USD. Transportasi umum juga efisien dan hemat, dengan biaya bulanan 15-20 USD, memudahkan perjalanan antar area. Total biaya hidup bulanan biasanya berkisar antara 841 1.200 USD, tergantung gaya hidup dan lokasi. Dengan anggaran ini, Anda dapat menikmati kualitas hidup tinggi, fasilitas lengkap, di negara yang dinamis dan modern. Tiongkok menawarkan keseimbangan sempurna antara biaya terjangkau dan pengalaman hidup yang lengkap, dari ritme kota yang sibuk hingga budaya kaya dan fasilitas modern, menjadikan setiap pengalaman sangat berharga. Nomor 11. Destinasi wisata terkenal. Setiap destinasi wisata di Tiongkok menyimpan berabad-abad sejarah dan nilai budaya yang mendalam. Kota terlarang di Beijing, dibangun sejak abad ke-15, adalah bukti megah masa lalu Kekaisaran Tiongkok. Dengan luas mencapai 180 hektar dan lebih dari 9.000 ruangan, ini merupakan salah satu kompleks istana kayu terbesar dan terawat terbaik di dunia. Tempat ini pernah menjadi pusat kekuasaan kerajaan hampir 500 tahun, dibangun sepenuhnya tanpa menggunakan satu paku pun, dan mengikuti prinsip Feng Shui secara ketat. Tembok besar Tiongkok membentang lebih dari 21.000 km melintasi gurun, pegunungan, dan dataran, adalah simbol tekad dan ketahanan manusia melalui berbagai dinasti. Dindingnya yang berliku-liku melewati lanskap menakjubkan, menjadikannya destinasi ideal bagi pendaki maupun wisatawan internasional. Meskipun tidak terlihat dari bulan seperti yang banyak orang kira, tembok besar tetap terlihat dari orbit rendah bumi, menegaskan ukuran dan keahlian teknik luar biasa dari dinasti-dinasti kuno. Wisatawan juga dapat menjelajahi kota tua Pingyao, atau yang dikenal sebagai Venice dari timur. Kota ini menonjol dengan jaringan jembatan batu dan kanal, rumah kayu tradisional, jalan-jalan sempit berlapis batu biru, dan atap berlumut. Pingyao telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, di mana Anda bisa menikmati teh, mendengar musik klasik, dan meresapi ketenangan yang langka. Istana Potala di Lhasa, Tibet, terletak di pegunungan Himalaya, pada ketinggian 3.700 meter. Dulunya menjadi tempat tinggal dan pelaksanaan ritual para Dalai Lama.
Dengan lebih dari 1.000 ruangan, setiap sudutnya syarat makna spiritual dan arsitektur megah. Mengunjungi destinasi-destinasi ini, Anda akan merasakan perpaduan antara sejarah, budaya, dan alam yang menakjubkan. Jangan biarkan orang lain membentuk cara Anda memandang dunia. Kedamaian, kebebasan, dan ketenangan bisa ditemukan di mana saja. Pergilah, alami, dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Catatan: semua informasi dalam video ini hanya untuk referensi. Pastikan melakukan penelitian mendalam sebelum membuat keputusan apapun. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.